Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah partai sangat menarik antara Stefan Levitsky melawan Frank James Marshall dalam kejuaraan DSB Kongres tepatnya tanggal 20 Juli 1912. Frank James Marshall memang dianggap sebagai salah satu pecatur terbaik dunia di awal abad 20. Dan namanya diabadikan dalam variasi martial attack dalam pembukaan Ruy Lopez. Di game kali ini, kita akan melihat pengorbanan menteri yang sungguh aneh dan tak terduga tapi sangat mematikan. Oke, mari sama-sama kita bahas. Buah putih dipegang oleh Stefan Levitsky dan bidak hitam dipegang oleh Frank James Marshall. Levitsky membuka permainan dengan pion D4 dan dibalas Frank Marshall dengan pion E6. Putih lanjut dengan pion E4 dan dijawab pion D5. Tawaran awal pertukaran yang diabaikan. Putih mengembangkan kudanya ke C3. Frank Marshall memberi jawaban menarik, agresif dan tidak terlalu lazim, yaitu pion C5 menawarkan pertukaran. Levitsky merespon kuda F3 menambah pengawalan pada pion dan hitam kuda C6 memberi tambahan tekanan pada pion. Levitsky mengawali pertukaran, pion kali pion D5 dan dijawab hitam dengan pion kali pion pula. Melihat lajur E sudah terbuka, putih menggeser gajah ke E2 untuk persiapan rokade. Hitam lanjut dengan kuda F6. Dan di langkah ketujuh, Stefan Levitsky melakukan rokade sayap raja. Frank Marshall gajah E7 juga persiapan rokade. Putih berusaha menyerang dengan gajah G5 dan di langkah ke-8, Frank James Marshall melakukan pula rokade sayap raja. Putih pion kali pion C5. Frank James Marshall tidak tertarik memukul balik pion dan memilih pengembangan perwira dengan meluncurkan gajah terangnya ke petak E6. Putih kuda D4 menantang pertukaran perwira. Baru kali inilah hitam gajah kali pion C5. Levitsky memberi jawaban agresif kuda kali gajah E6 dan dijawab oleh Frank James Marshall pion kali kuda. Di sini terlihat struktur pion hitam menjadi lebih baik dan benteng di lajur F siap membantu menggempur sayap raja. Levitsky gajah G4 memberi tekanan pada pion E6. Hitam mengawal dengan menteri D6 sekaligus mengincar jalur serangan diagonal sayap raja. Levitsky memundurkan gajah ke H3. Tentu salah satunya untuk mengawal pion penting G2 di langkah-langkah selanjutnya. Frank Marshall lalu menggeser benteng A ke E8 membantu penyerangan. Putih menjawab, menteri maju ke D2. Hitam gajah B4 memberikan pinning pada kuda dan membuka peluang merusak struktur pion di sayap menteri. Levitsky menyederhanakan permainan dengan menukar gajah kali kuda F6 dan dijawab hitam dengan benteng kali gajah. Putih benteng A ke D1 untuk memperkuat lajur D. Dan Frank James Marshall menteri ke C5 untuk menambah tekanan pada pion F2 sekaligus kuda putih di petak C3. Levitsky menggeser menterinya ke E2, melepas pinning sekaligus menyerang pion D5. Frank Marshall gajah kali kuda, dan putih membalas pion kali gajah. Hitam menteri kali pion yang pasti berkonsekuensi lemahnya pion D5. Putih memanfaatkan hal itu, benteng kali pion D5 yang tentu tak bisa dipukul balik oleh pion E6. Frank Marshall kuda ke D4 menyerang menteri sekaligus mengawal pionnya. Levitsky juga memberi jawaban agresif yaitu menteri ke H5 menyerang benteng E8. Frank Marshall merespon dengan jawaban paling logis, yaitu dengan menggeser bentengnya ke F8 sekaligus untuk menambah tekanan pada pion penting di petak F2. Putih benteng E5 menambah tekanan pada pion serta mengawal lajur E termasuk dari kemungkinan pendudukan kuda hitam yang terlihat berbahaya. Sebenarnya ada langkah menarik dari hitam di titik ini, yaitu benteng kali pion F2 yang tentu sangat layak dipilih. Tapi Frank James Marshall memilih langkah yang lebih cantik, yaitu benteng ke H6 menyerang menteri. Putih memberi jawaban rasional,
yaitu Menteri G5 demi tetap memberi pengawalan pada bentengnya jika sewaktu-waktu mendapat serangan dari menteri. Frank Marshall melanjutkan langkah cantiknya dengan benteng Kali Gajah. Tentu saja benteng ini tak bisa dipukul pion, karena akan berakibat royal fork oleh kuda hitam. Oleh karena itu, putih menjawab benteng ke C5 mencoba berbalik menyerang menteri. Di titik inilah, hitam mempunyai langkah aneh namun brilian yang membuat putih tak berdaya dan terpaksa menyerah. Mungkin sahabat-sahabat ada yang tertarik ingin menebak langkahnya. Kami memberi kesempatan beberapa detik atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Dan selamat bagi yang sudah menemukan. Frank James Marshall dengan luar biasa melakukan pengorbanan menteri ke petak G3. Wow, ini terlihat sangat nekat tapi benar-benar jenius, dan Stefan Levitsky pun menyerah di langkah ke-24. Seperti biasa, mari kita bahas berbagai kemungkinan lanjutan jika putih tidak menyerah. Kemungkinan pertama, jika pion H kali menteri, maka tentu hitam menjawab kuda E2 skakmat. Kemungkinan kedua, jika pion F yang memukul menteri, maka hitam kuda E2 skak. Putih terpaksa menggeser raja ke H1, dan hitam tentu benteng kali benteng skakmat. Kemungkinan ketiga, putih menteri ke E5 menantang pertukaran sekaligus mengawal pion H2, maka hitam kuda F3 skak. Karena kuda tidak bisa dipukul oleh pion yang terpaku menteri, maka raja putih lagi-lagi terpaksa ke H1. Dan lanjutannya kita semua pasti tahu, yaitu benteng kali pion H2 skakmat. Kemungkinan keempat, putih melakukan pertukaran menteri kali menteri, maka jawaban hitam adalah kuda E2 skak menggarpu menteri. Setelah raja terpaksa ke H1, hitam kuda kali menteri skak. Di sini, pion H tentu tak bisa memukul kuda karena terpaku benteng. Dan jika pion F yang pukul kuda, maka akan terjadi skakmat dengan benteng kali benteng. Sehingga, di posisi ini, putih harus melangkah raja ke G1. Setelah itu, banyak varian yang bisa dipilih oleh hitam, termasuk menawarkan pertukaran perwira yang intinya hitam akan unggul kualitas dan akan sangat sulit bagi putih terhindar dari kekalahan. Misalnya kuda E2 skak, raja putih kembali ke H1 dan hitam benteng ke C3 menawarkan pertukaran dengan keunggulan perwira. Demikianlah sahabat-sahabat semua, permainan yang luar biasa menarik dari pecatur papan atas awal abad 20 yang juga juara catur Amerika Serikat dari tahun 1909 sampai 1936, yaitu Frank James Marshall. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.